warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bening Sukmawati. Saya dari kelas PAR 1 dengan NIM 422241043. Pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait proses enkulturasi dan sosialisasi. Dalam kehidupan bermasyarakat, kita tidak serta-merta mengetahui cara kita untuk berpikir, bersosialisasi, maupun cara kita untuk berperilaku sesuai dengan norma yang berlaku. Untuk itu, kita melibatkan dua hal proses penting dalam kehidupan kita, seperti enkulturasi dan sosialisasi. Apa sih enkulturasi itu? Enkulturasi adalah proses di mana kita belajar melalui pewarisan budaya ataupun nilai-nilai yang ditanamkan dalam diri kita sejak kecil tanpa kita sadari. Dan hal ini menjadi bagian dari kehidupan kita. Contohnya seperti masyarakat Indonesia menanamkan nilai kepada orang yang lebih muda untuk menghormati orang yang lebih tua. Mengapa begitu? Karena jika saya bandingkan dengan budaya barat, mereka memanggil paman, om, ayah, atau tante mereka tanpa embel-embel panggilan tersebut, namun langsung menggunakan nama mereka. Menurut mereka, hal itu merupakan hal yang biasa. Namun menurut masyarakat Indonesia, hal tersebut dianggap tidak sopan. Sehingga kita menggunakan panggilan yang lebih sopan maupun menggunakan bahasa yang lebih halus kepada orang yang lebih tua. Sedangkan, apa sih sosialisasi itu? Sosialisasi adalah proses di mana seseorang belajar melalui pengamatan ataupun memperhatikan bagaimana temannya berbicara atau gurunya mengajari sesuatu kepada mereka. Contohnya seperti saat kita kecil, kita tidak sungkan untuk melakukan pendekatan kepada teman kita, karena kita melihat teman sebaya kita juga melakukan hal tersebut, sehingga kita meniru gaya berperilaku kita agar kita diterima di lingkungan tersebut. Namun saat kita beranjak ke SD, mungkin gaya sosialisasi kita akan berubah karena kita cenderung mengikuti perubahan yang ada di sekitar kita, sehingga kita belajar lagi bagaimana cara kita berinteraksi dan bersosialisasi dengan teman sebaya kita. Mungkin saat kita SMP juga ataupun saat SMA, kita juga belajar lagi bagaimana cara untuk berinteraksi dan belajar bersama. Kita belajar untuk cara untuk berkelompok dan cara untuk belajar bersama ataupun sekedar kerjasama untuk mengerjakan tugas yang guru berikan. Lalu saat kita kuliah, kita sudah belajar hal itu sejak kecil, maka di perkuliahan kita beradaptasinya tidak susah, ataupun mungkin susah karena bertemu dengan banyak orang lain dan kita mempelajari budaya-budaya lagi. Namun hal itu tanpa kita sadari kita merasa kayak, oh iya, lebih mudah ketika kita dewasa karena kita mempelajari banyak hal ketika kita kecil. Jadi proses belajar itu penting bagi kita. Oh iya, proses sosialisasi lainnya yaitu dalam hal berbicara atau public speaking. Menurut saya, ketika kita kecil mungkin kita tidak diajari atau kita tidak mengerti bagaimana cara untuk public speaking. Namun kita mengamati orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan hal ini termasuk proses sosialisasi yang penting karena dibutuhkan saat di dunia pekerjaan ataupun di dunia perkuliahan. Dan public speaking ini bisa kita pelajari melalui media sosial, dan ini sangat penting untuk kita memiliki opini pribadi, yaitu proses saat kita dewasa kita cenderung belajar melalui proses sosialisasi. Kenapa? Karena kita cenderung meluangkan waktu di luar daripada di dalam rumah, seperti untuk belajar maupun bermain. Nah, tapi di sini saya tidak mengesampingkan nilai-nilai enkulturasi, karena nilai enkulturasi itu tetap penting bagi kita, dan itu seperti penanaman sejak dini, seperti nilai kejujuran, nilai kekeluargaan maupun nilai keberanian. Dan hal itu tidak menjadikan enkulturasi maupun sosialisasi lebih tinggi atau cenderung lebih baik, sehingga mereka berjalan beriringan. Sekian proses penjelasan yang tadi saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dip dee dee dee